Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Lugas Fasiolo, mahasiswa semester 1 jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pemrograman fundamental, yaitu pada materi array. Baiklah, langsung saja. Apa itu array? Array ini adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Ini adalah bentuk dari array. Misalnya, pada indeks ke-0, datanya adalah 2. Pada indeks ke-1, datanya ada 4. Indeks kedua, data ada 3. Seperti itu. Seterusnya. Oke, langsung saja kita ke contohnya ya. Langsung ke pemrogramannya. Itu seperti ini. Misalnya, kita punya yang namanya rumusnya itu tipe data. Sini ini adalah arraynya, tanda apa nih, tanda tutup kurung siku atau apa, saya juga kurang tahu namanya, nama. Lalu di sini ada namanya komponen. Oke, ini adalah untuk rumusnya ya. Selanjutnya, bentuknya ini dia integer, yaitu kita bisa namanya array integer misalnya ya, integer. Yaitu ada komponen itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Untuk melihat ini dia, jadi satunya adalah indeks ke-0 tadi ya, 2 ini adalah indeks kedua, dan juga 3 ini adalah indeks ketiga. Mungkin kita lihat seperti ini ya, kita print aja south misalnya array integer dia ke-0, misalnya indeks ke-0-nya berapa sih, selesai 1 ya, kita lihat 1 itu dia. Kita lihat lagi, misalnya kita print, kita copy paste aja dia misalnya 2, 3, 4, dan juga 5 misalnya seperti ini. Kita lihat. Ini dia, ternyata dia cuma sampai 4 ya, nggak sampai 5, maka dia error. Kita hapus saja. Ini dia 1, 2, 3. Di sini kurang 1 nampaknya. Nggak apa, kita lihat. Misalnya nih, indeks ke-0 ini adalah 1, indeks ke-1 ini adalah 2, sedangkan indeks ketiga ini adalah 4. Lalu indeks kedua berapa? Jelas 3. Seperti itu ya mungkin. Lalu kita masuk lagi namanya deklarasi array. Deklarasi array di sini maksudnya yaitu, misalnya di sini adalah deklarasi, kita mendeklarasikan. Komennya ada 2. Misalnya di sini kita menggunakan float ya kali ini. Float misalnya float array, misalnya array float new float. F nya soalnya F kecil, ini enggak F gede. Ini juga soalnya F kecil aja. Ya. Di sini kita masukkan misalnya jumlah indeksnya itu ada 5 misalnya. Seperti ini. Lalu kita deklarasikan misalnya array float ketiga, misalnya kita mau yang ke array float indeks yang ketiga ini kita maunya berapa ya, misalnya adalah 12,4 misalnya float di sini. Lalu kita printkan array float 0 di sini. Kita print lagi semuanya, kita copy maksudnya, paste misalnya nih 1 di sini, ini ada
kita tengok. Seharusnya yang ketiga ini itu adalah hasilnya kan 0 semua nih, karena kita nggak menginputkan datanya ya. Kita lihat. Oke, ternyata 0, 0, 0. Sedangkan untuk float ketiga sudah kita deklarasikan dengan cara seperti ini 12,4, dan ternyata ketiga indeks ketiganya itu adalah 12,4. Seperti ini untuk cara mendeklarasikan array. Selanjutnya mungkin kita masuk yang namanya looping menggunakan array. Yang pertama yaitu kita mungkin masukkan looping array misalnya. Oke, mungkin kita pertama masukkan data integer, misalnya integer array angka, misalnya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalnya. Ada 9 misalnya ya. Kita lihat, lalu kita menggunakan namanya looping sederhana misalnya. Looping standar. Kita menggunakan looping standar. Looping standar itu kan seperti ini. Misalnya for integer i-nya itu dimulai dari 0 misalnya. Lalu i-nya ini lebih kecil dari, di sini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Oke, kita genapin aja 10 biar gampang. Nah, di sini ada 10 karena ada 10 data ya. I-nya plus misalnya. Lalu kita print. Di sini kita menggunakan misalnya indeks ke, misalnya biar rapi ya, ke ditambah i ditambah adalah misalnya. Di sini kita ditambah lagi misalnya array angka, dan jangan lupa di sini i integer ya, itu isinya adalah i. Oke, kita coba masukkan, kita kan. Oke, array ini adalah loopingnya ya, jadi array ke 0 ada 1. Ini adalah untuk penggunaan looping standar. Sedangkan untuk di array kita bisa menggunakan seperti ini ya loopingnya. Kita namanya misalnya looping dengan property array misalnya. Oke, gini misalnya hampir sama, kita copy aja mungkin ya biar cepat. Copy, paste. Oke, yang membedakan adalah di sini. Di sini kan kita biasanya kita hitung dulu kan jumlah datanya itu ada berapa. Sedangkan untuk array kita bisa menggunakan array.length. Array.length di sini adalah maksudnya adalah jumlah dari datanya. Misalnya nih, shout misalnya array.length ya. Oke, lalu saya bisa tengok. Oke, misalnya nih, array angka.length ini adalah jumlah dari datanya. Misalnya nih, kita lihat sama aja hasilnya, yaitu ada indeks ke 0 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Jadi kita bisa menggunakan loopingnya, kita tidak perlu lagi menghitung jumlah data ada berapa, kita bisa aja langsung menggunakan array angka.length. Jadi array angka.length ini adalah jumlah dari datanya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk pengenalan tentang array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi misalnya. Array 2 dimensi ini misalnya gini, integer array yang biasa kan seperti ini ya, integer misalnya namanya array 1 dimensi ya, 1D itu kan seperti ini, misalnya cuma 11,2 gitu ya, 3,4.
Ini untuk array yang biasa, untuk yang satu dimensi. Sedangkan untuk yang dua dimensi, di sini kita tambahkan lagi satunya. Kita tambahkan lagi satu arraynya. Lalu di dalam sini kita tambahkan lagi kurungnya seperti ini. Oke, ini 1, 2, dan sini adalah 3, 4. Oke, seperti ini. Ini adalah untuk array 2 dimensi ada bentuknya seperti ini ya. Oke, kita print aja mungkin south. Oke, untuk memprint array 2 dimensi di sini kita menggunakan array div to string. Array 2 dimensi. Oke, ini dia untuk memprint array 2 dimensi. Oke, kita lihat. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah cara untuk memprint array 2 dimensi. Oke, nanti untuk pengenalan arraynya ya, dasar-dasarnya. Lalu kita masuk langsung aja mungkin ke contoh soalnya. Yang pertama ada yang namanya array terbalik. Di sini instruksinya yaitu ambillah data array sejumlah tertentu kemudian cetak secara terbalik. Inputannya adalah inputan pertama adalah jumlah array. Jadi di sini ada 3, 3-nya jumlah array, lalu ada 5, 6 sebagai indeks 1, 2, 3 indeks ke 1 dan 81 adalah indeks ke-2, lalu outputnya akan terbalik seperti ini. Yang seharusnya 5, 6, 2, 3, 81 menjadi 81, 2, 3, 5, 6. Oke, kita coba seperti ini. Kita hapus saja ini. Yang pertama kita menggunakan yang namanya scanner ya. Scanner untuk melakukan inputan datanya. Input misalnya scanner input tuh sama dengan new scanner system.in. Oke, seperti ini. Lalu integer integer jumlah itu sama dengan input dot next integer seperti ini. Lalu kita masukkan arraynya integer array nilai. Nilai yaitu sama dengan new integer. Kita masukkan di sini adalah jumlah atau nanti inputannya. Baru di sini kita tambahin ini, jangan lupa. Yang pertama kita gunakan yaitu untuk melakukan inputan datanya, yaitu pertama kita gunakan for loopingnya. Ketika integer i-nya itu sama dengan 0, maka i-nya ketika i lebih kecil daripada jumlah, misalnya i-nya akan bertambah. Lalu kita print, kita masukkan nilai integer i itu sama dengan kita masukkan inputannya input dot next integer seperti ini. Oke, ini untuk inputannya ya, kita lihat dulu berhasil atau enggak. Yang pertama kita masukkan jumlahnya, misalnya tadi disuruh 3 ya, 3, 1, 2, dan 3. Oke, udah berhasil, prosesnya selesai ya untuk melakukan proses inputan. Kita baru melakukan outputnya lagi. Pertama kita gunakan for gerakannya 2 for integer i-nya. Oke, misal i a b c d e f g h i j. Oke, kita gunakan j atau i aja ya. I itu sama dengan nilai dot length kurang 1. Oke, ini untuk melakukan yang terakhir ya, atau ikutan terakhirnya, yaitu i lebih, ketika i lebih besar daripada 0, maka i-nya akan seperti ini. Oke, lalu kita coba lagi.
lalu kita print out. Kita gunain print L atau print F aja, kita gunakan print F. Lalu di sini kita gunakan %D ya, persen desimal. Lalu kita masukkan di sini ada nilai I. Kita coba berhasil atau enggak. Ini untuk melakukan keterbalikannya ya, 3 tuh 2 dan 3. Oke, 3, 2 dan 1. Oke, sudah berhasil ya untuk yang pertama. Jadi kita gunakan seperti ini. Jadi ketika integer I nya itu dimulai ketika nilai length kurang 1. Kenapa nilai length dikurang 1? Nilai lengthnya adalah berapa tuh? Nilai length dikurang 1, nilai length 3 kan, 0, 1, 2 dan 3. 3 dikurang 1 itu 2, jadi 0, 1 dan 2 saja kita masukin. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke itu ada namanya label tanggal. Label tanggal di sini disuruhnya, oke, inputannya diinputkan data tanggal yang bentuk angka dengan format XX, YY, ZZZ. XX untuk tanggal, YY untuk bulan, ZZZ untuk tahun. Kemudian outputkan menjadi label tanggal seperti contoh berikut. 12 Mei 2020. Inputnya itu 24/11/2011. 11 ini kan sebulan ya, jadi November. Oke, jadi kita menginputkan bulannya 1 sampai 12 itu bisa berubah. Bisa kita masukkan di 24 saat bulan 1, hasilnya akan 24 Januari tahun 2019. Berarti kita harus melakukan array-nya yaitu bulan. Kita masukkan bulan di sini. Oke, kita gunakan scanner ya. Kita hapus saja sini misalnya. Kita menggunakan string ya, di data string, lalu bulan misalnya itu sama dengan, oke, kita masukkan misalnya di sini Januarinya adalah 0. Oke, di sini kita tambahin enggak salah. Januari itu ada indeks ke 0. Kedua yaitu kita masukkan mungkin Februari. Oke, lupa seperti ini ada record Februari. Lalu Januari, Februari, Maret. Ini ada yang ketiga ya, 012. Kedua maksudnya Maret, Januari, Februari, Maret, April, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei itu adalah bulan Juni, lalu Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nama bulannya masih ngeja ya. Agustus, Januari, September, Oktober. Oke, kita kasih aja pokoknya ya, Oktober, November, lalu di sini satu lagi Desember. Oke, ini udah nama-nama bulan ya. Jadi indeks ke 0 itu ada Januari, indeks ke 1 Februari sampai ke indeks 11 di sini. Oke. Sudah seperti ini. Oke, di sini kita masukkan lagi, misalnya kita masukkan integer tanggalnya. Integer
tanggal. Ini tanggal sama dengan input dot next integer. Selanjutnya integer bulan, nomor bulan lah, kayak bulan ada nomor bulan. Di sini kita gunain input sama input dot next integer. Selanjutnya integer tahun, yaitu ada sama input dot next integer. Ini baru kita print ya, saut print. Kita masukin dulu tanggal ditambah, oke, kita kasih spasi, tambah lagi di sini bulan di sini kita gunain nomor bulan dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena indeksnya nanti kan ini 0, ini dimulai dari 0, sedangkan kita mulainya bulan 1 gitu. Bulan 1 kalau di yaitu Februari, maka kita gunakan nomor bulan 1 supaya dia bisa ke Januari nanti. Selanjutnya kita tambahin spasi, itu baru kita tambahin lagi tahun di sini, tahun. Oke, kita coba print ya. Itu misalnya bulan 12, tanggal 12 bulan 3 tahun 2004 misalnya. Oke, 12 Maret tahun 2004. Oke, udah berhasil ya untuk yang ini. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya ya, menghitung jumlah per baris. Hitunglah jumlah per baris di dalam matriks. Jumlah matriks ada 5 kali 5. Oke, nih udah kayak saya jelaskan di for kemarin ya, seperti ya. Jadi di materi pengulangan kemarin hampir sama kita gunain, tapi di sini kita harus menghitung jumlahnya ini berapa sih. 3 tambah 4 nih, 3 tambah 4 itu 7, tambah 1 8, 8 tambah 4 12 ditambah 5 17. Oh, berarti per baris ini kita hitung ya satu-satu. Oke, I see. Oke, kita hapus saja ini. Oke, kita gunakan misalnya di sini integer. Oke, kita scanner dulu mungkin ya. Scanner input sama dengan new scanner system dot in. Ini lalu integer total kita deklarasikan dulu. Ada integer total di sini, ada nanti integer. Oke, kita beda gini mungkin ribet banyak, aku main aja ya. Baris ini sama dengan 5 karena 5 kali 5 tadi ya. Lalu kolom, ada juga integer kolom sama juga 5. Apa lagi ya, udah itu dulu. Lalu kita masukkan integer, karena dia ada 2 ya, kita gunain integer 2 dimensi di sini. Integer nilai 2 dimensi. Oke, kita masukkan tuh sama dengan new integer. Oke, di sini ada baris. Oke, di sini ada kolom. Oke, ini untuk yang kolomnya ya, integer baris dan integer kolom. Selanjutnya kita input di sini, input sama dengan new scanner system.in. Ini kan udah oke, kita udah siap nih ya. Selanjutnya yaitu kita masukin mungkin baris ya. Baris sama dengan
nilai dot length. Oke. Dan juga kolomnya juga sama dengan nilai 0. Kita masukin, kita hasilkan langsung nilai 0 dot length di sini. Oke, kita masukkan dulu inputannya ya. For integer baris B, kita samain aja B itu baris ya, dimulai dari 0. Ketika B nya itu lebih kecil daripada baris. Oke, gini kita kasih kenapa. Oke, maka B nya bakal terus bertambah seperti ini. Lalu selanjutnya for yang keduanya lagi, for integer K, mungkin K untuk kolom ya, itu sama dimulai dari 0. Lalu K nya ini lebih kecil dari, ketika K nya ini lebih kecil daripada K atau kolom, maka K bakal seperti ini. Lalu baru kita buat inputannya, nilai B. Oke, sini lagi nilai K. Oke, seperti itu. Selanjutnya sama dengan input dot next integer. Oke, kita coba. K berhasil. Di sini 5 ya disuruhnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk baris pertama. Aduh, ini kalau ke 5 mungkin kepanjangan untuk contohnya. Kita coba mungkin 3 dulu ya. 3 kali 3. Kalau berhasil kan 5 juga pasti berhasil. 1, 2, 3 ini untuk baris pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk baris kedua. 7, 8, 9. Oke, saya udah siap. Oke, berhasil. Jadi 1, 2, 3 ini untuk baris pertama, 4, 5, 6 ini baris kedua, dan 7, 8, 9 ini adalah untuk baris ketiganya. Oke, baru kita masukkan di sini lagi for integer B nya itu sama dengan 0. Lalu B nya ini lebih kecil daripada baris. Oke, hampir sama ya. Baris B nya seperti ini. Lalu baru kita, yang membedakan sini adalah kita totalnya baru kita masukkan ya. Totalnya itu kita masukin dari 0. Kita mulai dari 0 di sini untuk menyimpan ya, untuk menghitung total per barisnya itu ada berapa, maksudnya seperti itu. For integer di sini integer K itu sama dengan 0. Lalu K lebih kecil daripada kolom. Lalu K plus. Oke, seperti ini. Selanjutnya baru kita masukin totalnya. Total tuh sama dengan total ditambah, misalnya di sini nilai integer B, dan juga di sini K. Oke, kita coba dulu baru kita print di sini. Sort total. Kita coba dulu bahasa enggak. 3 ya. Itu 2, 3. Itu 2, 3. Berarti 1 tambah 2, 3, 6 ya. Ini tuh 2, 3. Ini 6 juga. Ini 3. Tuh 2, 3. Berarti 3, 3, 6, 6, 6, 6, 3. Oke.
663 karena oke sudah berhasil di sini, itu sudah berhasil, berarti di sini 5-nya juga sudah pasti berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu hitung angka ganjil. Masih ada beberapa soal lagi. Wah, masih cukup banyak ya. Hitung angka ganjil di sini rumusnya yaitu karena ini menggunakan exception, kita belum belajar ya. Karena titik ya, ini kita langsung aja ke hitung angka ganjil 2. Hitung angka ganjil 2 mungkin di video selanjutnya. Ini soalnya hitunglah angka ganjil yang ditemukan di dalam matriks dan barisnya. Inputnya diinputkan jumlah baris dan kolomnya 3 dan 4. Kemudian diinputkan angka di dalamnya. Oke, barisnya itu ada 3, itu 2, 3, dan kolomnya itu ada 4 ya. Itu 2, 3, dan 4. Oke, maksudnya di sini 4 kolom dan 3 baris. Oke, mungkin hampir sama kayak tadi mungkin ya. Cuman yang membedakan di sini kita menggunakan yang namanya, oke, ini hampir sama kayak tadi. Cuman kita menggunakan di sininya mungkin kita edit di sini aja ya. Ini kita mulai dari ganjil, mungkin simpel aja, kita modifikasi aja ganjil. Di sini juga kita modifikasikan ganjil for, ini kita hapus. Misalnya if, kita gunain if misalnya ya. If nilai B baris dan kolom, misalnya jika nilai baris dan kolomnya itu mod 2, mana nih mod 2 itu tidak sama dengan 0 misalnya, maka ganjilnya bakal kehitung ganjil plus. Kita coba. Oke, masih ada yang error ya sini. Oke, di sini source-nya. Oke, di sini tambah ini. Di sini saya bukan total tapi ganjil. Oke, ini. Oke, ini dia ya. Misalnya ini 3. Ini juga 3. Tuh 2, 3, ganjilnya ada 2, ini 0, ini ada 3, 2, 0, dan 3. Oke, sudah berhasil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, mungkin buat static method. Oke, static method ini juga sebenarnya adalah soal untuk beda ya, dari keluar sudah dari array, tapi mungkin saya bahas saja sedikit di sini untuk static method ya. Static method di sini misalnya buatlah sebuah program static method dengan nama salah menghasilkan teks dengan teks salah programmer. Oke, kita disuruh buat static method. Oke, ini sudah materi baru sebenarnya, kita jelaskan saja. Oke, misalnya di sini publish static, oke, void main. Di sini kita tambahkan lagi static. Ini kan kita tambahkan metode baru di sini. Misalnya static string, misalnya kita dulu string tadi kan, string salam, metodenya salam. Di sini kita masukkan misalnya return salam programmer.
Oke, seperti ini. Mana dia? Tanda apa? Oke, programmer ini. Baru di sini kita print ya, shout print salam. Oke, apakah sudah berhasil? Nanti keluar. Oke, jadi static method di sini ada kita menambahkan metode baru, yaitu nama metode itu salam. Baru nanti kita akan lalu kita gunakan return salam programmer di sini. Lalu setelah itu baru kita print salam ini, kita print di metode main kita atau metode utama kita. Itu untuk static method. Selanjutnya ada lagi luas dan keliling. Buatlah dua static method dengan nama luas dan juga dan juga keliling. Di sini buatlah static method dengan nama luas, keliling, masing-masing dia menghasilkan hasil kalkulasi luas dan keliling. Oke, kita buat misalnya kita hapus aja ini ya. Oke, kita buat scanner dulu mungkin. Scanner user input new scanner system.in sini, lalu double, kita gunain double ya coba ya, double input panjang. Oke, input panjang itu kita ganti aja user input dot next double. Oke. Tunggu. Oke, kita langsung aja next double ya. Selanjutnya kita masukkan lagi mungkin double-nya sini input lebar, mungkin input lebar sama user input dot next double. Selanjutnya ini udah untuk panjang ya. Oke, kita buat lagi mungkin di sini baru kita tambahin di sini. Yang pertama mungkin kita buat luas dulu ya. Kita disuruh tadi apa sih perintahnya? Luas dan keliling. Oke, kita buat dulu di sini mungkin public static double luas. Di sini kita masukkan double panjang. Ada situ panjang, lalu masukkan panjang kali lebar ya, double lebar. Lalu seperti ini, double hasil sama dengan kita cari hasilnya, yaitu panjang dikali lebar ini. Lalu kita return hasilnya, return hasil. Oke, ini untuk yang luas. Kita buat lagi mungkin double. Oke, kita copy aja mungkin ya biar lebih cepat. Lalu kita edit ya. Di sini double luas ya. Di sini keliling lagi. Keliling panjang dan juga lebar. Keliling ini bisa 2 panjang tambah lebar dikali 2 ya. Panjang ditambah lebar. Oke, panjang tambah lebar. Masukkan rumusnya. Panjang tambah lebar dikali 2. Ini adalah untuk rumus dari, baru kita deklarasikan ya di sini untuk apa ya, public
pertama public static void misalnya void tampilan, misalnya tampilan keliling dan luas misalnya namanya ya. Jadi kita masukkan double panjang lalu double luas. Oke, double panjang lalu double luas. Tuh. Selanjutnya kita print aja, kita sort luas. Kita luas tuh sama dengan kita masukkan panjang. Oke, ini bukan luas ya, ini lebar. Oke, luas nih sama dengan panjang lebar. Oke, ini untuk luasnya. Sedangkan untuk kelilingnya kita print sort keliling tuh panjang dan lebar lagi. Oke, kita banyak ya buatnya, biar metode banyak nih biar lebih paham. Selanjutnya oke, udah kayak gitu. Baru di sini kita deklarasikan ya untuk tampilan kelilingnya. Tampilan keliling dan luas itu sama dengan input panjang lalu input lebar. Oke, kita lihat di sini. Misalnya panjangnya adalah 4, lebarnya 3. Oke. Luasnya ada 12. Lalu apanya ada kelilingnya adalah luasnya ada 12, kelilingnya adalah 14, seperti itu. Oke, 4 kali 3 12. Oke. Itu dia untuk tampilan keliling dan luas ya. Selanjutnya yang terakhir di sini ada namanya angka berurutan. Angka berurutan di sini maksudnya boleh static method dan nama ujian yang mencari deretan angka yang berurutan ke atas paling panjang. Misalnya diinputkan data 5 2 5 6 9 1, maka metode akan menghasilkan jumlah angka yang berurutan ke atas yang paling panjang, yaitu 4. Karena angka-angka yang berurutan adalah 2, 5, 6, dan 9. Oke, angka-angka berurutan di sini adalah 4 ya. Yang berurutan paling panjang ini maksudnya dia berurutan tapi mana yang paling panjang. Di sini kan berurutan ada 2, 5, 6, 9 ini berurutan. Dan dia paling panjang, maka 2, 5, 6 ini kan 4. Sedangkan di sini misalnya 2 ke 3 ini berurutan, 3 ke 3 ini tidak berurutan lagi. Sedangkan di sini 2 ke 4 berurutan, 6 ke 7 berurutan, 2, 4, 6, 7 ada 4. Jadi kita harus mencari angka berurutan yang paling panjang. Oke, kita akhiri sini aja ya. Mungkin kita gunain dulu scanner ya. Ini kita hapus aja, hapus scanner. Yang pertama scanner yaitu scanner input, new scanner system dot integer. Oke, lalu kita masukkan integer jumlahnya. Integer jumlah yaitu input dot next integer. Selanjutnya kita masukkan arraynya, integer array a nya sama dengan new integer. Di sini kita masukkan jumlah. Oke, ini dia. Selanjutnya kita masukkan inputannya for integer i-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya i-nya ini lebih kecil daripada jumlah. Lalu
plus. Oke, selanjutnya kita masukkan ketika A misalnya integer sama dengan input dot next integer. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya baru kita buat metodenya public static integer ujian. Di sini kita tambahkan integer A, lalu integer A ini kita masukkan yang pertama mungkin apa ya. Oke, kita akan menghitung nih. Kita menggunakan count di sini. Count ini gunanya untuk menghitung ya. Jadi kita mulai dari 1 sebenarnya di sini. Aku nggak tahu juga, mungkin bisa dari 0 atau apa. Aku belum nyoba. Max-nya di sini sama dengan 1. Max-nya untuk mencari angka jumlah terbanyak dari angka berurutan tersebut. Count ini untuk menghitung jumlah angka berurutannya. Oke, jangan lupa for misalnya for integer c, nah kita j ini kan tadi ini udah, itu sama dengan 1 dan j nya ini lebih kecil daripada a dot length. Di sini j nya bakal plus. Oke, itu dia. Lalu kita masukin if pertama jika array j itu lebih besar daripada array j dikurangin 1. Maksudnya di sini adalah aj nya mungkin kan misalnya kita akan mulainya dari 1 ya. Jadi ketika 1 ini kurang 1 0, berarti ini lebih. Oke. Jadi hanya itu j nya lebih besar daripada yang sebelumnya. Lalu maka count-nya, maka dia akan hitungannya akan bertambah. Sedangkan else-nya lagi jika tidak maka count-nya bakal 1. Oke, di sini kita tambahkan lagi if yang kedua, if count-nya ini lebih besar sama dari maksimal, maka maksimalnya ini adalah count. Oke, selanjutnya kita print di sini shoutnya di sini adalah maksimal. Lalu jangan lupa terakhir yang paling penting return maksimalnya. Oke, ini apa lagi yang kurang? Oke, ini lagi. Oke, kita lihat, kita tes. Empat dua tiga 4 2 3 3 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 6 7 2 4. Oke, di sini lupa ya. Soalnya di sini kita hapuskan dulu.
ujian A. Oke, ini paling pentingnya malah lupa. Oke, 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 6 7 2 4 6 7. Oke, yang berurutan di sini adalah 2 ke 3, yaitu ada 2 yang berurutan seperti ini. Oke, sepertinya sudah berhasil. Terima kasih. Cukup sekian mungkin video dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.